Tanya Kiai, siapa saja yang harus membayar fidyah bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan? Terima kasih Kiai. Pertanyaan kamu tentang siapa yang harus membayar fidyah kalau orang itu meninggalkan puasa Ramadan. Gini, orang ada yang boleh tidak berpuasa, ada yang tidak boleh, berarti dosa. Yang boleh tidak berpuasa itu yaitu orang sakit dan orang dalam perjalanan. Orang yang sakit, kata dokter, sementara kamu tidak boleh berpuasa. Itu orang yang sakit yang begitu itu dibolehkan tidak berpuasa, cuma harus di puasanya qadha, tapi tidak harus membayar fidyah, karena itu memang dibolehkan dalam Al-Quran. Wa in kuntum marda aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhra. Juga orang dalam perjalanan, karena memang ada hirap, tetap dalam perjalanan itu boleh terusnya. Tapi ini yang utama perjalanan yang boleh melakukan salat puasa. Jadi kalau perjalanan dekat itu tidak boleh. Dan ada yang berpendapat bahwa orang yang boleh tidak berpuasa dalam perjalanan itu, jadi kalau memang seperti hari Kamis ini kamu berangkat mulai tadi malam sebelum fajar, maka di perjalanan itu kamu hari Kamis itu boleh berbuka dan tidak berpuasa. Cuma ya faidatu min ayyamin ukhar, harus diganti, digotok di hari-hari yang lain setelah nanti hari raya. Ada orang yang tidak diperbolehkan tidak berpuasa, artinya tidak boleh meninggalkan puasa, kemudian orang itu tidak berpuasa. Nah, itu tidak berpuasanya itu hukumnya dosa, karena memang tidak dibolehkan, dan wajib mengganti dan wajib bayar fidyah, bayar tebusan. Jadi tetap fidyahnya tiap hari fi kulli yaumin muddun. Tiap hari itu satu mud 7 on. Ada orang itu dibolehkan tidak berpuasa, cuma wajib ganti dan wajib bayar fidyah. Seperti orang yang sedang hamil, katanya si dokter, kamu Bu jangan puasa ya, karena takut nanti bayinya ini mengalami begini atau keguguran. Maka itu dengan penelitian dokter yang begitu itu boleh tidak berpuasa, tidak dosa, cuma harus mengqadha dan bayar fidyah, membayar tebusan itu. Kalau kata dokter, Bu,
sampian kondisinya lemah. Kalau sampian berpuasa, ini nanti bahaya kepada kesehatannya. Maka orang itu, si ibu yang sedang hamil itu boleh tidak berpuasa dan mengqadha puasanya, tapi tidak bayar fidyah, karena yang dikhawatirkan jiwanya sendiri. Kemudian bagi siapa saja, laki-laki atau perempuan, yang meninggalkan puasa tidak ada udzur seperti itu, maka harus qadha dan harus membayar fidyah. Itu sudah umum. Tapi ada yang banyak lupa. Ada orang sedang lahir atau sedang haid, itu sholatnya kan waktu haid dan nifas itu sholatnya kan tidak bisa qadha, tapi puasanya harus qadha dan tidak berdosa. Kan kalau berpuasa itu puasanya tidak sah. Cuman ini yang banyak lupa. Kalau seperti tahun yang lalu itu haid umpamanya 15 hari atau 10 hari atau paling sedikit 7 hari, kemudian tidak mengqadha sampai ketemu Ramadan lagi, maka hutangnya itu tetap harus qadha puasa dan harus bayar tebusan, harus bayar ya. Ini pernah terjadi di istri seorang kiai, baru ingat bahwa pernah 1 bulan itu nifas dan lupa tidak mengqadha sampai anaknya umur 13 tahun. Ya tetap harus mengqadha 1 bulan dan tiap tahunnya itu membayar 30 mud. 30 mud, jadi katakan 21 kilo. Jadi kalau 10 tahun berarti 2 kintal 10. Kalau 13 tahun tinggal ngadikan saja. Jadi tiap tahun itu kena fidyah, kena tebusan bagi orang yang tidak mengqadha sampai melewati bulan puasa di belakangnya. Jadi kalau lewat, kalau cuma ya 1 kali ya bersih 1 kali. Kalau lupa seperti itu tetap, walaupun lupa itu tetap harus bayar. Ini yang harus bayar. Ada orang yang sakit dayur jabu, yang kata dokter tidak mungkin sembuh, tidak diharapkan kesembuhannya, maka orang itu ya tidak, puasanya itu tidak wajib qadha, tapi tetap harus bayar fidyah. Seperti orang yang sakitnya lama, kata dokter tidak bisa kalau berpuasa, ini tidak bisa. Ternyata kalau puasa ternyata ya pingsan, ya tidak usah puasa, tidak dosa. Ternyata tidak bisa sembuh, kemudian meninggal dunia, maka orang itu tidak wajib qadha, tapi harus bayar fidyah, bayar. Nah inilah tentang fidyah seperti yang saya tahu. Adapun ada pendapat lain, kamu bisa lihat di kitab-kitab Al-Mutawwalat yang panjang pembahasannya, dipersilakan bagaimana tentang ikhtilaf ulama, dipersilakan bagi kamu
untuk mengikuti. Ya, tapi ini sekedar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.